Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa dari STR Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari pembagian sel. Seperti ini gambarnya. Dan ini bagi-bagi bagian sel. Yang pertama yaitu root endoplasma reticulum atau bisa disebut retikulum endoplasma kasar. Fungsinya yaitu yang pertama, mayoritas fungsi ER kasar dikaitkan dengan sintesis protein. Yang kedua, retikulum endoplasma kasar juga memainkan peran penting dalam pelipatan protein. Yang ketiga, juga memastikan kontrol kualitas mengenai pelipatan protein yang benar. Yang terakhir, fungsinya terpenting kedua setelah sintesis protein dan pelipatan protein adalah penyortiran. Yang kedua, smooth endoplasma reticulum atau bisa disebut retikulum endoplasma halus. Fungsinya, endoplasma retikulum halus berperan dalam sintesis lipid esensial seperti fosfolipid dan kolesterol. Yang kedua, bertanggung jawab untuk produksi dan sekresi hormon steroid. Ia juga bertanggung jawab untuk metabolisme karbohidrat, menyimpan dan melepaskan ion kalsium. Ion ini sangat penting bagi sistem saraf dan otot. Yang ketiga yaitu nukleus. Seperti ini. Inti sel memiliki banyak fungsi yang berkaitan dengan DNA dan RNA. Ini mengontrol proses dan waktu pembelahan sel, menghasilkan RNA yang berbentuk ribosom. Yang keempat yaitu ribosom. Fungsinya untuk melakukan sintesis protein atau proses pembentukan partikel protein yang dalam prosesnya melibatkan sintesis RNA yang juga turut dipengaruhi oleh DNA. Yang kelima yaitu Golgi apparatus. Seperti ini. Fungsinya yang pertama membentuk kantung vesikula untuk sekresi. Yang kedua membentuk membran plasma. Yang ketiga tempat untuk memodifikasi protein. Yang keempat untuk membentuk lisosom. Yang keenam yaitu plasma membran. Fungsinya yaitu untuk mengatur lalu lintas zat yang masuk dan keluar dari sel. Membran plasma juga berperan dalam menjaga kestabilan lingkungan internal sel, mendeteksi sinyal eksternal, dan memfasilitasi interaksi seluler. Yang ketujuh yaitu mitochondrion. Fungsinya menghasilkan energi dalam bentuk ATP, mengatur kalsium yang penting untuk sinyal seluler, fungsi otot dan proses fisiologis lainnya, membantu memutuskan sel mana yang dihancurkan saat sel menjadi tua dan atau rusak, membantu bagian-bagian hormon. Yang ke-8 yaitu mikrofilament. Fungsinya peran penting dalam penempatan sitoplasma. Yang ke-9 yaitu intermedia filament. Fungsinya sebagai jaringan yang fleksibel dan tahan terhadap tekanan, mengarahkan gerak organel dalam sitoplasma, membentuk sangkar di sekitar nukleus untuk menjaganya tetap di tempatnya. Yang ke-10 yaitu mikrotubul. Fungsinya yaitu yang pertama menentukan bentuk sel, yang kedua membantu pergerakan organel, yang ketiga membantu memisahkan kromatid saudara selama pembelahan sel.
Yang keempat, membantu sitokinesis. Yang ke-11 yaitu peroxisom. Fungsinya yaitu mengoksidasi asam lemak yang merupakan struktur utama energi metabolisme. Membantu sel melindungi pengaruh dari hidrogen peroksida yang merusak. Yang ke-12 yaitu centriol. Fungsinya yaitu mengatur mikrotubulus dan terlibat dalam proses pembelahan sel. Yang ke-13 yaitu chisosom. Fungsinya yaitu sebagai sistem pencernaan sel, yaitu menghancurkan beban yang masuk dari luar sel dan mencerna komponen sel yang tidak lagi dibutuhkan. Yang terakhir 14 yaitu flagellum. Fungsinya untuk mendorong sel melewati cairan pada sel sperma. Itu saja penjelasan dari saya mengenai fungsi pembagian sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.